ugal-ugalan. Hukum ditafsirkan menurut kepentingan kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan hanya kekuasaan politik, kekuasaan duit juga. Jangan-jangan yang terutama malah duit. Ini yang kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali ada pasal yang kemudian disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi orang, kita nunggu dulu putusan MK, kan repot juga gitu loh. Independensi kepolisian, independensi kejaksaan itu berada pada titik terlemah 10 tahun terakhir. Maksud Pak Hairul, kejaksaan, kepolisian realitanya tidak independen dalam memutuskan realitanya perkara. Tidak independen. Realitanya mereka adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang melayani kepentingan eksekutif, katakanlah begitu. Memang penegakan hukum tugasnya eksekutif, tetapi kan harus dipastikan dia independen. Dampaknya apa tuh dengan ugal-ugalan? Menurut saya dampak yang terbesar adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Labkrim Polri misalnya, Mabes Polri mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi misalnya asli. Orang nggak percaya, Pak. Orang nggak percaya. Itu yang masalah buat saya. Padahal memang asli misalnya begitu ya. Gitu loh. Sehingga ini yang membahayakan. Kita kehilangan jati diri sebagai negara hukum. Kan gitu loh. Karena hukum tidak lagi dipercaya. Lembaga-lembaga hukum tidak lagi dipercaya. Halo, jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang membahas, mendiskusikan kepentingan-kepentingan publik, terutama hukum, politik, dan masalah-masalah human interest. Kita ketahui dalam 2-3 tahun belakangan ini, peta hukum pidana kita mengalami banyak perkembangan. Kelak, tahun depan, KUHP akan berlaku. Kemudian beberapa keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja Undang-Undang BUMN yang baru yang menyatakan bahwa penyelenggara BUMN bukanlah penyelenggara negara. Dan masih banyak lagi perkembangan hukum pidana kita. Nah, untuk itu pada hari ini kami khusus mengundang seorang pakar hukum pidana. Beliau adalah seorang doktor hukum pidana, dan beliau pernah menjadi penasehat Kapolri, sekarang mengajar di banyak tempat di berbagai universitas. Dia adalah Dr. Hairul Huda. Selamat datang di terima kasih, Podcast 9. Sudah diundang nih, terima kasih. Ya, kita udah janji lama ya, bahwa waktunya sibuk sekali kali. Iya, betul. Nah, Pak Hairul, kita overhaul dulu. Bagaimana nih kalau lihat perkembangan hukum pidana kita belakangan ini dalam pengamatan Anda sebagai pakar atau ahli pidana, secara umum aja dulu. Ya, kalau kita bagi 3, ya kan ada yang terkait dengan kebijakan legislatif, misalnya. Kita patut bersyukur kita sudah punya KUHP baru. Sebentar lagi punya KUHP baru, kan begitu. Itu merupakan satu kemajuan. Jadi kalau dikatakan 17 Agustus 1945 kita merdeka, sebenarnya secara hukum pidana baru merdeka 2 Januari 2023. Oh gitu ya, karena karena KUHP baru diberlakukan. Jadi kita baru merdeka 2 Januari 2023. Kalau dari segi hukum pidana begitu. Nah, KUHP sedang dipersiapkan, walaupun banyak diskusi, tetapi paling tidak kita pun akan punya kesempatan untuk kembali mengevaluasi mekanisme di dalam penanganan perkara pidana, terutama hal-hal yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia, kan begitu. Ini menjadi bagian yang penting. Jadi dari sisi itu menurut saya ada kemajuan yang cukup signifikan. Walaupun ada beberapa hal yang juga perlu kita diskusikan. Misalnya tadi Pak Wina sudah sebut soal Undang-Undang BUMN, katakanlah begitu, yang kemudian seolah-olah katakanlah mengeluarkan
pejabat BUMN ini dari subjek tindak pidana korupsi. Iya. Nah, ini nanti kita bisa persoalkan, tapi ini menurut saya umumnya merupakan sebuah kemajuan dari segi legislative policy. Tapi berbeda sekali dengan penegakan hukum. Beda sekali dengan executive policy, katakanlah begitu. Kalau dari sisi saya sih 10 tahun terakhir ini masa yang paling buruk di dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum kita masa sangat buruk. Banyak sekali kontroversi yang muncul sehingga berkali-kali Mahkamah Konstitusi menegur dalam tanda kutip dengan putusan-putusannya bahwa praktek ini keliru loh, bahwa praktek ini salah loh dan seterusnya. Dan itu tentu sangat mengkhawatirkan. Karena apa sangat mengkhawatirkan? Karena dengan demikian seolah-olah tunggu ada orang dikriminalisasi dulu, tunggu ada orang masuk penjara secara tidak sah dulu, baru dibetulin sama MK. Ini kan masalah gitu. Padahal harusnya kan penegak hukum punya self censoring kan, punya sensor sendiri dalam rangka untuk jangan sampai dia melangkah terlalu jauh yang kemudian melanggar hak asasi. Yang ketiga dari segi yudikatif policy, dari peradilan, katakanlah dunia peradilan kita tentu sangat memprihatinkan. Ya, puncak dari keprihatinan penegakan hukum adalah peradilan kita, peradilan kita. Banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi perhatian publik gitu ya, terutama berkenaan dengan putusan-putusan yang kita anggap kontroversial, kasus-kasus suap yang mempengaruhi putusan. Ini kan saya kira Pak Wina jadi jurnalis cukup lama, kayaknya kita dulu nggak pernah dengar gitu ya secara langsung kan gitu ya. Ini kan dengan terang-terangan kita bisa lihat, dan ini sehingga kemudian secara umum menurut saya di dalam tataran penormaan normatif katakanlah begitu ada perbaikan, tetapi dalam tataran prakteknya masih jauh dari harapan. Saya kira gitu. Kalau integrated system itu yang selama ini digembor-gemborkan berjalan nggak Pak Heru? Iya, ini terkait dengan hukum acara lah ya, hukum acara. Kita memang punya masalah di situ, terutama adalah belum sinergisnya antara penyidik dengan penuntut umum. Polisi cuma ngejar sinergitas dengan TNI, tapi sinergitas dengan penuntut umum, kejaksaan katakanlah sangat lemah, gitu. Sehingga banyak sekali kasus-kasus yang penanganannya panjang sekali, bolak-balik berkas perkara itu menjadi hal yang lumrah. Kalau Pak Wina mungkin pernah ingat kasus Jessica Kumala Wongso, itu seingat saya bolak-balik perkaranya 8 kali Pak, berkasnya bolak-balik 8 kali. Nah, ini kasus kemarin pagar laut. Malah nggak gimana tuh malah akhirnya harus dikeluarkan demi hukum kan, karena masa tahanannya sudah maksimal, sementara perkara belum di P21 oleh penuntut umum. Nah, ini kan masalah integrated yang belum terintegrasi katakanlah. Nah, dan ini menjadi PR di dalam KUHAP mendatang. Nah, jalan keluarnya mau nggak mau kita harus perbaiki KUHAP-nya. KUHAP yang belum akan berlaku, Mas? Yang akan berlaku, KUHAP yang akan datang harus diperbaiki di sana. Karena dengan KUHAP yang sekarang berlaku tidak bisa menghasilkan sinergitas, tidak bisa menghasilkan sistem peradilan yang integrated. Jadi memang harus diperbaiki itu, gitu loh. Nah, kebetulan saya juga anggota tim ahli pemerintah di dalam membahas KUHAP ini ya. Kita lihat memang beberapa perbaikan akan diintroduksi untuk kemudian. Artinya diperbaiki itu diubah maksudnya? Diubah. Jadi kalau sekarang berkas perkara itu bisa bolak-balik tanpa batas waktu, nanti hanya 1 kali saja. Bisa jadi ketika berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum menganggap belum cukup lengkap, dia mengembalikan dengan disertai petunjuk, penyidik melengkapi, lalu dikembalikan lagi. Kalau dianggap belum lengkap juga, maka forum gelar perkara bersama yang akan memutuskan. Jadi tidak boleh bolak-balik berkas perkara itu. Nah, gitu. Walaupun sebenarnya secara normatif KUHAP sekarang pun menganut itu, tapi tafsirannya bolak-balik kan gitu loh. Iya, kayak pagar laut kan akhirnya nggak jelas kan karena nggak ada. Nah, kalau misalnya berkali-kali ada perbedaan antara penyidik polisi dengan kejaksaan yang seperti dalam pagar laut, itu kasusnya bagaimana tuh?
Ya kasusnya nggak bisa jalan karena kewenangan untuk membawa perkara ke pengadilan kan menjadi monopoli dari pihak kejaksaan, ya kan, kan gitu loh. Ya, sekarang ini ya. Ya, sehingga polisi katakanlah begitu, penyidik tidak bisa membawa perkara itu ke pengadilan. Ya. Sehingga sangat tergantung dari approval kejaksaan dalam hal ini, penuntut umum terhadap berkas perkara itu. Kalau tidak juga dinyatakan lengkap, maka perkara tidak bisa dilanjutkan, berhenti di situ saja. Berhenti gitu ya? Berhenti di situ saja. Nah, itu yang memprihatinkan. Sementara orang sudah ditahan. Iya. Kan gitu. Kalau si kepala desa itu mau menggugat pra-peradilan, dia bisa nuntut ganti rugi kepada polisi, kan gitu loh. Karena saya sudah ditahan, tapi perkara tidak diajukan ke pengadilan, kan gitu. Sementara masyarakat juga nggak tahu nih, merasa keadilannya juga gimana. Bagaimana tuntutan masyarakat terhadap kasus itu kan tidak jelas. Nah, ini karena tadi tidak bersinergi. Saya dengar sih katanya kejaksaan minta diterapkan pasal korupsi dalam kasus itu. Sementara penyidik Polri fokus pada persoalan-persoalan berkenaan dengan pemalsuan lah, tindak pidana umum, kan katakan seperti itu. Padahal kan kejaksaan juga punya kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Kalau ada unsur korupsinya, kenapa nggak dia ke situ? Nih kalau kayak kasus perlindungan judi online, ya kan? Katanya Pak Budi Ari apa katanya begitu kan? Dia terima setoran 50%. Saya yakin tidak perlu nunggu lama, kejaksaan akan bikin penyelidikan. Karena dia berwenang kan begitu loh. Kan gitu. Dan itu dari jaksa sendiri loh yang mengemukakan, bukannya. Artinya kan di dalam kasus itu, di dalam temuan penyidikan itu menunjukkan ada unsur korupsi. Ya kan gitu. Tapi tidak dipaksa untuk pakai pasal korupsi. Dalam kasus pagar laut, katakanlah ada temuan berkenaan dengan dugaan korupsi, tapi tidak mau di P21, kan gitu loh, karena tidak pakai pasal korupsi, kan standarnya nggak jelas jadinya, kan gitu loh. Jadi kalau menurut saya sekali lagi ini memang harus dituntaskan, harus diperbaiki mekanismenya. Yang sementara ini draft yang ada adalah kalau ternyata P19 jaksa istilah teknisnya itu dianggap belum juga terpenuhi oleh penyidik, maka diadakan gelar perkara bersama. Ini yang ada di dalam draft. Kalau kejaksaan menghendaki, kalau juga tidak dilengkapi, dia menghendaki dia yang melakukan penyidikan lanjutan. Nah, ini masih tarik menarik kan gitu, mana yang akan jadi norma kan begitu. Nah, tapi juga persoalannya timbul menurut saya kalau ternyata dalam gelar pertama itu juga tidak ada kesepakatan. Nah, gimana itu loh? Ini yang kemudian kalau saya kemarin mengusulkan agar dibawa ke forum pra-peradilan. Biarlah hakim yang memutuskan ini layak dibawa ke pengadilan atau tidak. Siapa yang membawa ke pra-peradilannya nih? Ya berarti kan kepentingannya ada pada penyidik. Penyidik merasa sudah selesai tugasnya, tetapi menurut penuntut umum kan belum selesai. Nah, karena tidak juga ada kata titik temu, ya penyidiklah bawa ke pengadilan. Ini layak nggak sih dibawa ke pengadilan gitu. Mungkin itu bisa jadi jalan keluar supaya kemudian kasus-kasus kayak kepala desa pagar laut ini itu jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Jadi banyak juga sebenarnya bukan kasus itu ya, banyak aja juga kasus-kasus yang lain yang terhambat, misalnya kasus Pak Firly. Kasus Pak Firly sampai sekarang belum P21. Kan begitu. Padahal sudah berapa lama? Udah berapa tahun ya? Dan masyarakat kan menunggu. Ini benar nggak ada korupsi, ada pemerasan, ada apa kan begitu? Karena ini melibatkan pejabat tinggi di instansi penegakan hukum kan begitu. Ini menjadi cerminan KPK itu kan tadinya kan ikon pemberantasan korupsi. Kan harapan masyarakat begitu besar. Tapi berapa ketuanya yang jadi tersangka, berapa yang jadi terpidana, kan gitu loh. Ini menjadi persoalan. Ini juga sama menurut saya kasus Pak Firly itu belum juga bisa dibawa ke pengadilan karena kejaksaan tidak mau P21. Dengan alasan apa kita nggak tahu juga gitu loh. Padahal persoalannya kan harusnya mereka bersinergi nih, penyidik dan penuntut umum harus bersinergi supaya ini ada ini nggak sih tarik-menarik kepentingan lembaga, ini satu polisi, yang satu kejaksaan, adu otoritas gitu. Itu selalu terjadi sebenarnya, tapi sebenarnya bukan masalah kan, karena kita melihat pada fungsinya. Fungsinya penyidik ya mengumpulkan bukti, menemukan tersangka.
Fungsinya penuntut adalah menentukan perkara itu bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Kalau bisa, bikin surat dakwaan, limpahkan ke pengadilan. Sebenarnya kalau dari segi fungsi nggak ada masalah. Kalau menurut saya, kalau memang penuntut umum atau kejaksaan menganggap bahwa kasus ini nggak cukup dibawa ke pengadilan, ya hentikan aja. Yang menghentikan kejaksaannya? Kejaksaannya loh, kan udah bola sudah ada pada mereka. Hentikan saja. Jadi terima itu, lalu kemudian dia putuskan hentikan. Biar nanti diuji. Kalau ada orang yang keberatan ke pra-peradilan. Ya, contohnya dulu kasus Bibit Chandra. Bibit Chandra kan ditanya 2-1 sama kejaksaan. Lalu kejaksaan menghentikan. Lalu di pra-peradilan kan. Kalah di pra-peradilan kejaksaan. Akhirnya dihentikan melalui opportunity behasil kan. Melalui penyampingan perkara oleh Jaksa Agung. Itu kan mekanisme jalan. Jadi kalau penyidik sudah selesai melaksanakan tugasnya, ya tentukan perkara itu kan yang bisa bawa ke pengadilan kan kejaksaan. Saya bukan dalam rangka karena saya penasihat Kapolri lalu kemudian menyodorkan kejaksaannya. Ini secara sistem begitu. Tugasnya penyidik mencari bukti, menemukan tersangka. Tugasnya penuntut menentukan perkara itu bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Makanya mereka disebut sebagai dominus litis. Jadi kalau perkara sudah dilimpah ke penuntut umum, dia kasih petunjuk, dikembalikan lagi, diperbaiki oleh penuntut umum, dilengkapi oleh penuntut umum, dikembalikan. Sudah, nggak usah dikembalikan lagi. Putuskan. Kalau memang menurut dia ini bisa dibawa ke pengadilan, ajukan. Kalau enggak, hentikan. Biar nanti mekanisme hukum yang lain yang menentukan hal itu, gitu loh. Kasus apa? Novel Baswedan. Novel Baswedan sudah di pengadilan, ditarik lagi. Gitu loh. Itu menunjukkan memang kendali ada pada penuntut umum gitu. Ini yang menurut saya kadang-kadang penuntut umum kejaksaan tidak mau menghentikan, tetapi justru meminta penyidik yang menghentikan. Sementara penyidik berkeyakinan bahwa dia sudah mengumpulkan bukti yang cukup, udah bisa menemukan tersangka. Saya kira itu yang paling. Nah, kalau ada beda visi, yang satu kan yang bilang ini pidana umum, polisi bilang, kejaksaan bilang ini korupsi. Anda cuma kasih kepala desanya, tapi yang lain kalau korupsi kena gitu. Itu bagaimana pembacaan? Sebenarnya tidak masalah, karena kejaksaan punya kewenangan untuk menyidik korupsi. Jadi kalau menurut saya, kalau kejaksaan melihat bahwa ini ada unsur korupsinya, bukan dia perintahkan penyidik untuk menelusuri ada korupsinya, dia yang melakukan penyidikan terhadap korupsi itu. Walaupun dalam kasus yang terkait yang sama. Yang sama ini jalan, tindak pidana umumnya kan tidak ada masalah. Korupsinya jalan. Jadi kalau kasus misalnya pagar laut kan gitu, berkenaan dengan pemalsuan suratnya, berkenaan dengan membuat pagar tanpa izin, katakanlah begitu, itu silakan jalan kan gitu loh. Tetapi kemudian kalau ada unsur suap menyuap di situ, ya lakukan aja penyidikan terhadap hal itu, supaya kemudian juga bisa dikenakan pasal-pasal korupsi kan begitu. Ya kalau ini lingkupnya kepala desa, mungkin ini kepala yang lain lebih besar kan gitu loh. Lebih menarik kan gitu loh kalau menurut saya kalau begitu mekanismenya. Nah, dengan demikian kalau nanti dirubah di KUHP itu nggak ada P21 lagi dong. Ada P21 tetap, tapi tidak ada P19 berkali-kali itu. Gitu, P19 sekali saja. Kalau misalnya dianggap masih belum cukup, ya gelar perkara, kekurangannya di mana. Kalau selama ini kan cuma penyidik dan penuntut atau jaksa peneliti misalnya begitu. Nah, kalau ini kan nanti institusi dengan institusi. Ya, sehingga forumnya jauh lebih komprehensif dan melihat pasal itu. Ya, kalau diputuskan ini memang tidak layak, penyidik yang akan hentikan. Kalau diputuskan ini bisa dibawa ke pengadilan, maka dinyatakan P21 kan begitu. Tapi kalau udah diajukan ke kejaksaan, berarti penyidik mengatakan kasus ini layak diajukan kan? Kalau enggak dia SP3 aja di internal. Teorinya begitu. Tapi prakteknya kadang-kadang uji coba juga. Coba-coba juga. Gitu ya. Kadang-kadang coba-coba. Jadi misalnya ya, saya ambil contoh gitu ya. Kasus misalnya, ditangani oleh penyidik. Sebenarnya penyidik ini tidak berkeyakinan ini pidananya cukup. Unsur. Tetapi atensi dari atasannya, perintah dari atasannya menyebabkan dia mau nggak mau. Kata dia lempar aja ke kejaksaan. Nah, ini yang masalah. Jadi bukan berarti sebenarnya di institusi Polri juga tidak ada masalah. Banyak masalah, terutama adalah intervensi, terutama adalah
atensi itu gitu loh. Jadi independensi atensi itu pengertiannya lain ya kalau maksud bukan independensi penyidikan oleh penyidik di Polri juga harus diperkuat supaya kemudian tidak mudah untuk kemudian intervensi. Saya sering kali mengatakan di internal Polri, penyidik pangkatnya apapun, dia penyidik. Mau kombes, mau ibda, kalau sama-sama penyidik suaranya 1:1. Tapi kan dalam tradisi kita nggak bisa lagi. Nggak mungkin kayak gitu ya. Begitu kombes yang bilang siap dan sehingga kemudian yang tidak memenuhi unsur pun terpaksa dilempar ke kejaksaan. Jadi kalau teorinya sebenarnya ketika bekas perkara itu dilimpahkan, penyidik sudah berkeyakinan ini ada unsur pidananya. Tapi prakteknya ada kalanya, saya kira tidak semua ya. Ada kalanya ini karena internal di kepolisian juga menunjukkan bahwa penanganan perkara ini tidak cukup independen, sehingga kadangkala dilempar ke pengadilan apa adanya, dilempar ke penuntut umum apa adanya, sehingga di situ kelihatan sekali ada sebuah petunjuk yang memang harus dipenuhi, misalnya seperti itu. Jadi kalau di saya sih ada masing-masing paling punya kelemahan ya, dan itu kelemahan itu kita harapkan bisa terkoreksi ketika KUHAP baru nanti diberlakukan. Yaitu saya mencatat misalnya keputusan pra-peradilan. Kalau polisi menang, pasti langsung dia laksana. Tapi kalau dia kalah, banyak kasus ya bahwa polisi tidak melaksanakan dengan alasan kami harus bongkar lagi keputusannya, kami pelajari lagi gitu loh. Padahal kan pra-peradilan, misalnya ada satu kasus seorang tidak dinyatakan sebagai tersangka, pra-peradilan menyatakan itu harus diusut gitu. Tapi polisi bilang tidak melaksanakan langsung gitu, atau terbalik gitu. Ya. Nah ini kan menunjukkan masih juga ada beda tafsir di kepolisian, menafsirkan berbeda dengan yang diputuskan pengadilan. Karena dia merasa gue masih penyidik, semua di bawah gue. Nah, biasanya kan orang bilang, lo kalau putusan pengadilan, pra-peradilan harus dilaksanakan. Ini bagaimana nih? Ya di satu sisi kalau menurut saya itu kasuistis. Iya, kasuistis di mana mungkin pada kasus tersebut ya penyidik tidak sependapat dengan putusan pra-peradilan. Iya. Apa boleh ya tidak sependapat? Kan gitu loh. Padahal dia bukan dalam posisi sependapat atau tidak. Putusan itu adalah perintah yang harus dilaksanakan, katakanlah seperti itu. Yang kedua adalah memang di dalam KUHAP kita itu tidak jelas siapa yang melaksanakan putusan pra-peradilan kan. Oh gitu ya. Kalau di definisi jaksa itu adalah penuntut umum, pejabat penuntut umum dan pelaksana putusan. Penuntut umum adalah pejabat yang melakukan penuntutan dan pelaksana penetapan. Penyidik nggak pernah disebut dia wajib melaksanakan putusan atau dia pelaksana putusan. Ini problem juga menurut saya. Jadi harus ada pasal yang menegaskan bahwa dalam hal sudah diputuskan oleh hakim pra-peradilan, maka penyidik atau penuntut umum yang berdugaan sebagai termohon katakanlah kita wajib misalnya perlu penegasan seperti itu. Jadi di situ bahwa tidak perlu ada instrumen lain ketika sudah ada putusan harus dilaksanakan. Jangan itu Pak Wina. Kadang-kadang putusan misalnya menyatakan penahanan tidak sah. Kan harusnya pada kesempatan pertama itu orang harus dikeluarkan kan gitu ya. Kadang-kadang ada aja tuh proses administrasinya sampai ujung tengah malam baru dikeluarkan. Masih mending tengah malam ya kalau besok 2 hari kemudian. Itu dia. Ini kan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa secara kelembagaan institusi-institusi penegak hukum kita ini kadang-kadang terhadap hal-hal yang sudah diputuskan secara hukum itu nggak firm. Gitu. Tapi artinya kalau secara formal tadi polisi nggak salah dong. Gua kan ada putusan pra-peradilan, masih kami nilai dulu karena kan tidak ada ketentuan formal bahwa dia harus segera melaksanakan. Ya harusnya kalau menurut saya ya laksanakan. Kalau menurut dia ada hal yang kemudian dengan itu punya cukup dasar untuk dilakukan penyidikan baru, ya buka penyidikan baru. Ini yang dilakukan oleh KPK. Misalnya Setia Novanto, penetapan tersangkanya tidak sah, dia keluarkan lagi sprindik baru, kan gitu loh. Jadi dia laksanakan putusan yang ada, tapi dia kemudian
tidak melepas kasus ini, misalnya begitu. Kan ada beberapa hal ya, beberapa kali seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu lebih fair dibanding kemudian tidak mau melaksanakan putusan di satu sisi dan kemudian tetap melakukan katakanlah tindakan-tindakan upaya paksa terhadap orang, kebebasan orang, katakanlah seperti itu. Tadi Pak Hairul menyebut di dalam 10 tahun terakhir ini penegakan hukum yang paling buruk. Maksudnya gimana nih elaborasinya? Ugal-ugalan. Kalau menurut saya. Gimana? Hukum itu ditafsirkan menurut kepentingan politik, menurut kepentingan kekuasaan. Sehingga harus dikoreksi paling tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Baru kemudian ada semacam kesadaran untuk mengembalikan itu kepada relnya. Kita ambil contoh misalnya, Undang-Undang ITE, penyebaran kabar bohong lah, apalah segala macam, kan yang menimbulkan kegaduhan misalnya. Dari awal memang yang namanya pasal-pasal ITE dalam kaitannya seperti itu adalah kan sebenarnya cuma sarana aja. Undang-undang ITE itu kan sebenarnya membuat 2 kategori delik. Kategori delik pertama adalah benar-benar tindak pidana yang asli terkait dengan transaksi elektronik. Misalnya hijack komputer, terus illegal access, katakanlah begitu illegal wiretapping. Itu kan yang memang benar-benar delik yang muncul baru karena fenomena teknologi informasi. Tapi ada judi online, pencemaran nama baik, katakanlah penyebaran kabar bohong. Ini kan delik lama. Yang cuman dikasih dicantumkan di dalam undang-undang ITE, dikasih ancaman pidana yang lebih berat daripada delik aslinya. Harusnya setiap kali ini ditafsirkan mengikuti ketentuan aslinya dong. Yang namanya keonaran di dalam masyarakat itu jelas itu adalah huru-hara, chaos kan gitu loh. Ini ketika pro kontra di dalam media sosial dianggap padahal media sosial isinya semuanya pro kontra kan gitu. Habib Rizik misalnya mengenai dia kena COVID atau tidak kena COVID, ya kan? Dia bilang dia nggak kena COVID. Padahal katakanlah positif COVID, lalu dianggap menyebarkan kabar bohong. Itu kan informasi yang sifatnya pribadi, nggak akan berdampak pada publik. Loh, kayak bisa dikenakan pasal itu. Ini yang saya bilang ugal-ugalan. Teguran dari MK barulah kemudian pasalnya dicabut misalnya. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 kan dicabut oleh MK. Karena penggunaannya memberangus demokrasi, penggunaannya mengkriminalisasi orang. Padahal itu undang-undang itu udah jelas-jelas ya, udah jelas-jelas masuknya ke sana. Misalnya pencemaran nama baik tidak bisa ditujukan kepada lembaga. Dan dari dulu juga memang begitu, yang mempunyai harkat dan martabat, yang mempunyai nama baik itu adalah pribadi manusia, kan gitu loh. Tetapi karena diterapkan untuk dulu ada orang kritik lembaga kejaksaan dituntut ada ke polisi dan semua, kan harusnya nggak boleh ya. Kan gitu loh. Ini yang saya sebut ugal-ugalan. Hukum ditafsirkan menurut kepentingan kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan hanya kekuasaan politik, kekuasaan duit juga. Jangan-jangan yang terutama malah duit. Ini yang kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Sehingga kemudian banyak sekali putusan-putusan MK yang berusaha untuk mengembalikan kan gitu makna pasal-pasal itu sesuai dengan hakikatnya, katakanlah seperti itu. Nah, tapi kalau setiap kali seperti itu kan repot kita. Setiap kali ada pasal yang kemudian disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi orang, kita nunggu dulu putusan MK, kan repot juga gitu loh. Padahal seharusnya kan memang dari awal ya penegak hukum ya tidak bekerja untuk lain-lain, untuk kepentingan hukum saja kan gitu. Saya kira itu. Faktornya juga faktor hukum aja ya. Faktor hukum saja kan begitu. Jangan juga faktor-faktor lain yang menjadi pemicu, katakanlah begitu.
Nah, kenapa terjadi ugal-ugalan nanda hukum ditafsirkan secara di luar hukum ya, secara politis misalnya, secara kekuasaan? Ya, independensi. Independensi kepolisian, independensi kejaksaan itu berada pada titik terlemah 10 tahun terakhir. Maksud Pak Hairul, kejaksaan, kepolisian realitanya tidak independen dalam memutuskan realitanya perkara. Tidak independen. Realitanya mereka adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang melayani kepentingan eksekutif, katakanlah begitu. Memang penegakan hukum tugasnya eksekutif, tetapi kan harus dipastikan dia independen. Kalau kita lihat pasal di dalam konstitusi kita, kekuasaan kehakiman itu merdeka, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Di bawah pasal itu ada ayat yang mengatakan termasuk badan-badan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan, kan gitu. Badan-badan lain itu apa? Ya polisi, KPK, kejaksaan, kan gitu. Jadi Kapolri memang diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai seorang pejabat tertinggi di kepolisian, diangkat dan berhentikan oleh presiden. Tetapi ketika dia melaksanakan fungsinya penegakan hukum, dia tidak boleh berada di bawah kendali presiden. Oh gitu ya. Gitu. Dia harus independen kan gitu loh. Nah, ini yang belum bisa dilepaskan. Jadi kalau nanti ada kaitan katakanlah kritik kepada presiden yang sedang memerintah, lalu kemudian tanpa harus disuruh, Polri akan bergerak. Gitu loh. Kan dalam gitu. rangka melayani eksekutif. Dalam rangka melayani eksekutif. Itu yang menurut saya menjadi masalah di dalam 10 tahun terakhir gitu. Sehingga kemudian kita bisa saksikanlah katakanlah penegakan hukum yang dalam tadi saya kutip ugal-ugalan, katakanlah begitu. Nah, dampaknya apa tuh dengan ugal-ugalan? Menurut saya dampak yang terbesar adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kan begitu? Jadi ini yang paling bahaya sebenarnya. Sekarang Labkrim Polri misalnya, Mabes Polri mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi misalnya asli. Orang nggak percaya, Pak. Orang nggak percaya. Itu yang masalah buat saya. Padahal memang asli misalnya begitu ya. Dan harusnya kan memang polisi kan yang punya kewenangan. Betul. Ini yang masalah menurut saya. Masyarakat tidak percaya. Ketika ada orang misalnya Tom Lembong dijadiin tersangka karena dugaan importasi gula yang tidak menyalahi aturan gitu. Orang nggak percaya itu penegakan hukum. Orang bilang kenapa Tom Lembong aja, semua menterinya mengimpor gula, kan gitu loh. Jadi orang nggak ada yang percaya sama penegak hukum. Kalau orang nggak percaya sama penegak hukum, apa kira-kira Pak Wina yang dilakukan? Kan main hakim sendiri. Hakim aja di pengadilan bertiga, orang main hakim sendiri, kan gitu loh. Kan gitu loh. Sehingga ini yang membahayakan. Kita kehilangan jati diri sebagai negara hukum. Kan gitu loh. Karena hukum tidak lagi dipercaya. Lembaga-lembaga hukum tidak lagi dipercaya. Makanya, orang sekarang kecurian lapor kemana, Pak? Pemadam kebakaran. Iya, betul. Iya. Karena orang lebih percaya sama damkar daripada polisi, kan bahaya. Bahaya kan gitu. Ketika itu menjadi sebuah kritik, apa reaksi polisi? Ya lapor aja sama damkar, bukan mengevaluasi diri. Ini yang kita sayangkan gitu loh. Ya, kemarin misalnya ada produk jurnalistik dianggap obstruction of justice, kadang-kadang gitu. Begitu masyarakat, para akademisi mengatakan ya nggak mungkin lah itu begitu. Kamu itu sebenarnya kan banyak nih ya, obstruction of justice menghambat pelaksanaan. Sekarang pakai pasal itu aja semua tuh. Itu yang bahaya. Nanti dosen juga kena loh. Iya, mungkin sudah diprofiling. Dosen seperti saya, kan gitu, yang memang kerap kali bersuara keras terhadap penegakan hukum. Padahal sebenarnya bukan apa-apa. Kita ingin hukum ini berjalan pada relnya, kan begitu. Bagaimana mungkin bikin podcast, bikin TikTok, bikin
produk jurnalistik di televisi, lalu dikatakan menghalang-halangi penyidikan, kan nggak masuk akal. Apa hubungannya? Gitu. Apa hubungannya gitu loh. Iya. Sementara kasus yang dianggap dihalang-halangi itu udah divonis. Iya. Kalau dengan itu kemudian tidak jadi disidik, mungkin masuk akal. Iya, gitu loh. Iya. Ini kan sama sekali tidak masuk akal. Apalagi kalau dilihat pasalnya. Iya. Permufakatan jahat menghalang-halangi penyidikan. Itu permufakatan jahat di Undang-Undang Korupsi ada di pasal 15. Dikatakan untuk tindak pidana korupsi yang disebut dari pasal 2 sampai pasal 13. Sedangkan penghalang-halangan ada di pasal 21. Beda lagi ya? Ya tidak bisa penghalang-halangan itu dilakukan dalam bentuk permufakatan jahat. Nah kalau tingkat kejagung menerapkan undang-undang seperti ini, apa nggak ugal-ugalan? Iya. Kan gitu Iya. Ini ugal-ugalan gitu loh. Iya. Nanti besok di sini saya ditangkap gara-gara obstruction of justice. Kita tidak ngomong kasusnya. Iya. Kita ngomong sistem hukumnya. Secara keilmuan. Secara keilmuan tuh misalnya ada seorang atasan bawahannya dipanggil sebagai saksi. Dia tidak izinkan. Atasan tidak mengizinkan bawahannya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Ini obstruction of justice gitu loh. Orang yang punya kewenangan, orang yang punya kekuasaan terhadap sesuatu hal yang terkait dengan proses perkara. Kan gitu loh. Iya. Ada rumah sakit merawat pelaku kejahatan, katakanlah begitu. Mau dilakukan pemeriksaan, dihalang-halangi. Katakanlah seperti itu. Nah, itu memungkinkan dikatakan obstruction of justice gitu loh. Termasuk ya kan ada menteri diduga terima setoran judol 50%. Presiden tidak mengizinkan mendidik dia. Itu obstruction of justice gitu loh. Yang dulu ditangkap mestinya adalah yang menghalangi seperti itu gitu loh. Baru top gitu loh. Lalu ini kok jurnalis apalagi apa namanya? Saya dengar narasumber dalam podcast itu, dalam produk jurnalis itu diperiksa. Iya, ada beberapa. Saya dengar seperti itu. Ya, orang jadi narasumber kayak saya sekarang. Jadi narasumber gitu. Saya menyampaikan apa yang saya pikirkan menurut hukum begitu, kan begitu. Saya kira itu, Pak. Saya maksud. Jadi apakah karena itu walaupun ada istilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas sudah dari dulu, tapi baru berkembang sekarang ini gitu loh. Bagaimana tuh? Apakah terkait itu juga? Kalau saya lihat bukan itu kalau sekarang yang paling utama. Hukum itu tebang pilih. Yang masalah tuh tebang pilihnya gitu loh. Lihat dulu ada duitnya apa enggak gitu. Lihat dulu ada duitnya apa enggak. Kan gitu loh. Yang kedua, lihat dulu ini siapa di belakangnya. Kan gitu. Yang ketiga, lihat dulu ini kemudian dampaknya berdampak sama kita atau tidak. Karir gua terangkat atau tidak. Ini tebang pilihnya ini yang bahaya kalau menurut saya. Itu yang kemudian tidak ada equality before the law kan gitu loh. Jadi ya menurut saya udah tegakkan saja hukum secara konsisten kan katakanlah begitu. Tapi jangan kehilangan sisi-sisi kemanusiaan kita. Yaitu jangan pula saya lihat di YouTube itu ada nenek-nenek umur 92 tahun dijadiin terdakwa, jalan aja susah. Cuma ngambil dahan-dahan dari dianggap mencuri. Kenapa enggak di situ diupayakan yang udah dikenal sekarang restoratif justice. Ini kan gitu. Jadi ini juga ketika restoratif justice dipublikasi, jadi iklan kan gitu loh. Kenapa kasus-kasus yang seperti itu nggak di restoratif justice gitu loh? Cuman yang bisa potensial jadi pencitraan kelembagaan lah, kemudian dipublikasi. Ini yang menurut saya bentuk tebang pilihnya ini yang bahaya gitu. Di samping tadi mungkin tajam betul ke bawah, ke atas tumpul kan. Nah ada juga kan Pak Hairul ini sekarang no viral no justice. Kalau gua punya perkara, kalau belum ini nggak polisi atau siapa kejaksaan nggak bakal. Tapi kalau sudah viral, udah menjadi ditonton jutaan orang, baru ada bergerak penegak hukum. Ini bagaimana nih? Memang kalau di lingkungan Polri yang setahun saya, setiap kali ada Kapolri itu kan ada semacam perintah lah yang menjadi stressing bagi aparat kepolisian di bawah. Selalu masuk itu kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Selain kasus yang jumlah korbannya besar, nilai kerugiannya besar, katakanlah menyangkut anak dan perempuan, katakanlah begitu.
menyangkut upaya pemerintah pemberantasan korupsi, tapi selalu muncul kasus-kasus yang mengundang perhatian publik. Itu menjadi perhatian. Itu juga yang menyebabkan kemudian muncullah no viral, no justice, katakanlah begitu. Tapi kalau menurut saya sih bukan masalah no viral, no justice-nya itu yang kemudian sumber utama sebenarnya. Karena bisa saja Polri sudah melaksanakan tugas dengan benar, tapi tidak viral. Kan gitu ya? Iya, gitu loh. Jadi udah laksana, iya banyak juga. Kita harus akui itu, banyak juga dia sudah laksanakan tugas dengan benar, melayani masyarakat, katakanlah begitu, melindungi kepentingan korban, tapi nggak viral, kan begitu. Nah, tapi di sisi lain ada kenyataan di mana tidak gerak ini mesin kepolisian kalau nggak diviralkan, kan begitu. Yang ketiga, ada kalanya ini sebenarnya bukan apa-apa tapi diviralkan. Kan gitu loh. Kan banyak juga. Ini sebenarnya sampah aja. Tiba-tiba diviralkan saja yang bikin repot kepolisian. Jadi kalau menurut saya yang paling pasti adalah kan harus ada gitu ya standar di lingkungan kepolisian bahwa respon terhadap laporan masyarakat itu seperti apa. Dulu zaman Kapolrinya Pak BHD itu ada istilah namanya quick response gitu ya, quick response. Jadi respon cepat. Ini yang paling ditunggu sebenarnya. Dan sayangnya juga kayaknya KUHAP yang baru kita, rancangan KUHAP kita belum menjangkau itu. Ya, mungkin apa karena dianggap terlalu teknis, tapi saya sudah mensuarakan. Ketika di situ misalnya laporan yang orang harus lapor kantor polisi. Padahal di Amerika 911 aja sudah dianggap laporan. Anonim aja sudah dianggap laporan. Ya kan? Tidak perlu orang menyebutkan siapa melaporkan. Anonim saja sudah ditanggapi. Apalagi harus mencantumkan pasal-pasal mana yang orang mana bisa melapor. Harus menyampaikan bukti-bukti awal. Sebenarnya nyari bukti kan penyidik. Kan begitu loh. Jadi sebenarnya ini yang harus kita perbaiki. Jadi mekanisme pelaporan terhadap dugaan terjadinya atau sedang terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana itu harus dibikin informal. Ya laporan formal boleh kalau nanti memang ini perlu ditindaklanjuti secara lebih langsung. Tapi untuk langkah-langkah antisipatif sebenarnya ya dengan telepon saja sudah cukup, bukan gitu loh. Tidak perlu sampai dengan menginformasikan secara detail, kan gitu. Ini yang menjadi perhatian ke depan mestinya, yaitu aspek pencegahan dari kejahatan, kan gitu. Jangan kemudian nunggu kejahatannya terjadi, ada korban baru bertindak, kan gitu loh. Saya kira tidak seperti itu. Nah, apakah Pak Hairul sekarang ini kita masih ada antar instansi penegak hukum itu entah persaingan, entah merebut kekuasaan, entah apa? Kan waktu dulu ada cicak budaya sekarang antar polisi dengan kejaksaan, dengan KPK, dengan macam-macam. Sangat ada, dan itu sebenarnya kebijakan penegakan hukum kita juga yang keliru. Kalau saya termasuk yang berpendapat tidak sebaiknya suatu tindak pidana itu menjadi kewenangan beberapa instansi. Korupsi misalnya, polisi berwenang menyidik, kejaksaan menyenang menyidik, KPK menyidik, berwenang. Kenapa sih nggak kita kasih aja semuanya menyidik kepada KPK? Polisi urus yang lain lah, banyak pekerjaannya. Kejaksaan tuntut lah. Kan gitu loh. Biar penyidikan oleh KPK. Tetapi KPK jangan membawa perkara-perkara sendiri ke pengadilan. Penyidikannya harus lewat kejaksaan. Tetap, kan gitu loh. Supaya ada fungsi kontrol juga, kan begitu. KPK kembangin tuh sampai 10 kali lebih besar dari sekarang. Kasih kewenangan penuh dia untuk menyidik korupsi. Tapi sebagai perlindungan hak asasi manusia, yang nuntut harus jaksa. Kan begitu? Polisi-polisi yang hebat-hebat menyidik, taruh di KPK. Jaksa-jaksa yang hebat menyidik, taruh di KPK. Jadi satu institusi. Sehingga tidak perlu ada persaingan antar institusi. Tapi bukan hanya korupsi. Tindak pidana di laut. Ada TNI AL, ditangkaplah orang nyelundup, dilepasin sama yang sama polisi air, kan gitu loh, atau sebaliknya. Itu kan karena kewenangan atas tindak pidana yang sama dimiliki oleh beberapa instansi. Kalau di Amerika, itu kan nggak mungkin begitu. Kewenangan polisi negara bagian. Begitu ada unsur federal, karena terjadi di beberapa negara bagian, menjadi kewenangan FBI. Selesai. Nggak ada yang namanya double kewenangan itu.
kita masih banyak sekali tindak pidana yang kemudian punya menjadi kewenangan beberapa instansi. Ini yang menjadi sumber tarik menarik gitu loh. Ini yang kemudian menurut saya tidak sehat. Terjadi semacam persaingan yang tidak sehat. Gitu. Ini harus diperbaiki juga nggak Pak Hairul? Seperti adanya satu tindak pidana di beberapa lembaga penegak hukum tadi kayak korupsi lah misalnya. Ya. Karena ada di kepolisian di sana. Banyak, dan yang herannya kan standarnya ganda Pak. Ya. Satu kasus dugaan korupsi disidik oleh Polri. Ya. Oleh Polri dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti. Besok dibuka lagi sama kejaksaan. Ada buktinya. Loh, gimana sih? Kan gitu loh. Atau kasus sudah disidik oleh KPK, lalu dinyatakan oleh pra-peradilan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Muncul lagi tuh sprindliknya di Kejagung. Serah peristiwa yang sama. Yang ini yang menurut saya menjadi masalah kan gitu loh. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita beri kewenangan itu kepada satu instansi saja, kita mengontrolnya lebih mudah kan? Mengawasinya lebih mudah. Ukuran keberhasilannya lebih mudah. Kan itu mau dirubah juga nggak di KUHP atau belum? Tidak domennya KUHP itu. Itu tidak domennya KUHP. Itu domennya undang-undang masing-masing korupsi dan atau undang-undang KPK gitu ya, undang-undang kejaksaan dan undang-undang Polri. Kan tidak semua hal harus diatur di dalam KUHP. Jadi banyak hal yang menurut saya harus diperbaiki kalau kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki penegakan hukum kita. Ya, cuma persoalannya kan begitu, kadang-kadang kan tidak, ya pikiran-pikiran saya kan pikiran-pikiran ilmiah. Begitu masuk ke ruang nyata, yang namanya politik, yang namanya kekuasaan, kan tidak semudah itu. Itu juga kita bisa pahami mungkin. Kesulitan presiden juga di situ kan begitu. Tetapi kalau punya niat yang sungguh-sungguh, salah satunya korupsi, kasih kewenangan penuh kepada KPK, buat KPK 10 kali lebih besar dari sekarang, tidak usah ada kewenangan yang sama pada lembaga lain, tetapi untuk kontrol publik, kontrol dari segi hukum, KPK tidak bisa menuntut perkara ke pengadilan, harus lewat kejaksaan, kan begitu. Supaya kemudian ada check and balances kan begitu dalam rangka perlindungan HAM. Itu udah lama saya kemukakan gitu ya, tapi kan ide seperti itu dianggap tidak populis kan begitu, karena mengambil kewenangan dari dua instansi yang lebih vital daripada KPK. Negara ini boleh nggak ada KPK, tapi harus ada kepolisian, ada kejaksaan, katanya begitu. Sinkronisasi itu susah kan tuh antar perundang-undangan? Susah sekali. Kalau mau dikatakan Omnibus Law yang paling urgen adalah Omnibus Law dalam bidang hukum pidana. Itu yang harus penting dari yang lain. Daripada yang lain gitu loh. Ini yang lebih penting supaya ada penetaan secara kelembagaan. Jadi melihatnya tidak parsial, tidak ego sektoral, kan gitu. Melihatnya secara menyeluruh nih. Kita lihat undang-undangnya secara menyeluruh, bagaimana kita menatanya, siapa berbuat apa kan gitu, siapa berperan apa. Nah, itu menjadi penting. Dan kalau Pak Wina perhatikan, RUU KUHP yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya ini, itu terputus dengan RUU KUHP 2012. Karena RUU KUHP 2012 adalah RUU yang ditolak oleh semua lembaga hukum. Polri nolak, Kejaksaan nolak, Mahkamah Agung nolak. Gitu loh. Jadi ini mandek, nggak maju-maju, sehingga kemudian inisiatif DPR dirubah polanya gitu ya, mengikuti KUHP yang ada sekarang ditambah perbaikan-perbaikan. Padahal sebenarnya dari segi gagasan sangat menarik tuh, banyak gagasan menarik. Rancangan KUHP di masa Pak SBY dulu 2012 itu banyak yang menarik untuk kemudian kita angkat dalam penguatan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia. Nah, kalau RUU kepolisian yang sudah ada draftnya itu bagaimana? Kalau menurut saya itu akan relevan untuk dibahas setelah KUHP. Jadi KUHP dulu baru. KUHP dulu. Nanti begitu KUHP diberlakukan, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang KPK, undang-undang narkotika, undang-undang Mahkamah Agung, itu harus semua disesuaikan. Kan begitu. Kita kan biasa sekali punya anak haram. Jadi induknya belum ada, anaknya sudah ada. Pola pembentukan undang-undang kita begitu. Kan gitu loh. Jadi ada undang-undang
yang kemudian mengecualikan sesuatu dari yang umum. Yang umumnya nggak ada. Belum ada gitu. Jadi kalau menurut saya Undang-Undang Polri harus direvisi, kan gitu, menyesuaikan dengan KUHP yang baru. Kan KUHP-nya udah ada kan, tinggal berlakunya. Ini akan KUHP-nya sedang dibahas. Dibahas lagi. Nah, yang sudah ada itu KUHP. KUHP masih yang ini ya, oke. Ya. Nah, tapi dalam proses ya KUHP-nya ini. Ya sedang dibahas. Jadi sekarang masih di pemerintah. Karena ini inisiatif DPR, RUU inisiatif DPR, tentu kan diserahkan ke pemerintah. Pemerintah sedang menyusun DIM, daftar isian masalah kan begitu. Nah, tentu di samping menguatkan dari draft yang ada, mungkin pemerintah juga ada sejumlah norma yang ingin ditambahkan kan begitu. Ini yang sedang disusun DIM, mudah-mudahan segera dibahas dalam persidangan DPR berikutnya gitu.